Di antara 9 wali yang menyebarkan cahaya Islam di Nusantara, ada satu nama yang warisannya terasa paling lekat di hati rakyat Jawa, Sunan Kalijaga. Beliau adalah arsitek utama akulturasi agama dan budaya, sosok yang mengubah wayang kulit, gamelan, dan tembang menjadi kendaraan syiar Islam yang damai dan efektif. Video ini akan membawa kita menyelami kehidupan penuh kontras Raden Said, nama kecil Sunan Kalijaga. Lahir sebagai putra bangsawan dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, Raden Said seharusnya menikmati kemewahan istana. Namun, hatinya terusik oleh ketimpangan sosial yang ia saksikan. Dalam beberapa versi kisah, Raden Said muda mengambil jalan berani, mencuri hasil panen dan kekayaan dari gudang kadipaten untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Tindakan ini, meskipun dilandasi niat baik, membuatnya dicap sebagai pemberontak sosial. Versi lain yang lebih populer melukiskan masa mudanya sebagai Brandal Lokajaya, seorang perampok sakti yang beroperasi di wilayah hutan dan sungai. Gelar Lokajaya konon berasal dari kemampuannya menguasai wilayah atau jagat lokal. Puncak dari masa kegelapan ini adalah pertemuannya yang menentukan dengan Sunan Bonang. Kisah pertemuan ini menjadi legenda abadi. Ketika Raden Said mencoba merampok Sunan Bonang, sang wali agung justru menunjukkan mukjizat, mengubah pohon aren menjadi emas. Raden Said yang menyaksikan kekuatan spiritual luar biasa ini seketika tunduk dan memohon pengampunan. Sunan Bonang kemudian memberinya tugas pertobatan yang amat berat, bertapa di tepi sungai atau kali hingga Sunan Bonang kembali. Tugas ini dijalankan dengan kepatuhan total selama bertahun-tahun, bahkan semak belukar tumbuh menutupi tubuhnya. Dari kisah inilah muncul nama legendaris Kalijaga, sang penjaga kali. Setelah lulus dari ujian spiritual ini, Sunan Kalijaga diakui sebagai salah satu wali Songo dan mulai menyusun strategi dakwah yang revolusioner. Beliau menyadari untuk menembus hati masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha, Islam tidak boleh hadir sebagai musuh budaya, melainkan sebagai pengisi spiritual yang lebih mendalam. Strategi akulturasi ini adalah warisan terbesarnya. Sunan Kalijaga mengambil wayang kulit, seni pertunjukan paling populer saat itu, dan memodifikasinya. Beliau menyederhanakan bentuk wayang agar tidak menyerupai manusia secara real, menjadikannya halal dalam pandangan Islam. Lebih penting lagi, beliau menyisipkan ajaran tauhid dan etika Islam ke dalam lakin-laken pewayangan. Contoh termasyhur adalah kisah Jimat Kalimasada yang beliau tafsirkan sebagai kalimat syahadat, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Biaya pertunjukannya pun unik. Penonton cukup membayar dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tidak hanya wayang, beliau juga merangkul musik dan tembang. Tembang-tembang ciptaannya seperti Lir-Lir dan Gundul-Gundul Pacul bukan sekadar lagu anak-anak, melainkan filosofi kehidupan yang disarikan dari ajaran Islam. Lir-Lir mengajak kesadaran beribadah selagi muda, sementara Gundul-Gundul Pacul mengajarkan filosofi kepemimpinan yang amanah, di mana seorang pemimpin harus menggunakan akalnya, bukan nafsu kekuasaannya, untuk mengayomi rakyat. Warisan spiritual Sunan Kalijaga terekam jelas dalam naskah tasawuf yang terkenal Astoris Sulak Linglang Astoris. Suluk ini menggambarkan proses spiritual beliau, termasuk pertemuannya dengan Nabi Khidir di tengah samudra, di mana beliau menerima wejangan tentang hakikat, hidayatullah. Ajaran utamanya berfokus pada pengendalian diri, khususnya menguasai 4 jenis nafsu utama manusia: amarah merah, alwamah hitam, sufyah kuning, dan mutmainah putih. Tujuan tertinggi adalah mencapai mutmainah, nafsu yang telah tenang dan damai, selaras dengan kehendak ilahi, atau mencapai hakikat mati di dalam hidup.
Bahkan, filosofi sederhana seperti pacul cangkul beliau tafsirkan secara mendalam, di mana pacul adalah simbol perbaikan diri dan ikhtiar kepada Tuhan. Di ranah politik dan keagamaan, peran Sunan Kalijaga sangat sentral. Beliau adalah penasihat utama Sultan Demak, Raden Patah, dan turut serta dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Kisah Soko Tatal. Tiang utama masjid yang konon dibuat dari serpihan kayu berkat mukjizat beliau, menjadi simbol kerukunan Wali Songo dan kekuatan spiritual. Hingga akhir hayatnya yang diperkirakan mencapai usia 150 tahun, Sunan Kalijaga konsisten mengabdi sebagai guru spiritual dan penasihat raja. Makam beliau di Kadilangu, Demak, hingga kini menjadi pusat ziarah yang tak pernah sepi, mengingatkan kita bahwa beliau adalah Begawan, seorang guru agung yang warisannya membentuk wajah keislaman di tanah Jawa.